kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita datang di tempat ini. Kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita semua saat ini hanya tertuju kepada Tuhan. Hati kita, pikiran kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Seperti Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Seperti Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Seperti Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku Menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kemampuan kami terbatas Tuhan, tetapi kemampuan Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami. Yang sanggup memberikan kami jalan keluar, yang sanggup memberikan kami kekuatan. Katakan amin. Serahkan saudara, serahkan setiap beban hidupmu hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik buat kita semua. Jangan pernah ragukan kuasa-Nya. Percaya kuasa Tuhan dan serahkan dengan kesungguhan hatimu.
setiap beban hidupmu, percaya dalam nama Yesus pasti ada jalan. Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Semua beban Amin. hidupku Kami percaya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Amin. Lebih sungguh katakan, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. ku tahu pasti Ku tahu pasti Dia buka jalan. sembah Dia, sembah Yesus yang berkuasa. Sembah, kami sembahkan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Engkaulah Raja yang termulia. Engkau Allah yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan kebesaran-Mu. Dan di sini kami merendahkan diri kami. Kami meninggikan Engkau. Sembah Tuhan. Haleluya. Jangan pernah ragukan saudara. Jangan pernah ragukan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Saat ini pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berserah hanya kepada Yesus, berserah hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan bagi kita semua. Lepaskan beban hidupmu, lepaskan yang menghalangimu untuk semakin mengasihi Tuhan. Sembah Yesus. Lebih sungguh sembah Tuhan. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja. Biarkan kuasa Tuhan saat ini mengalir dalam hidup saudara, mengubah saudara. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Lepaskan semua bebanmu. Biarkan kuasa Tuhan yang sempurna bekerja dalam hidup kita. Percaya akan mukjizat-Nya, percaya akan kuasa-Nya saat ini ada bagi kita semua. Haleluya Yesus. Maka dari itu saudara, dengan iman percayamu, dengan kesungguhanmu, dengan ketulusanmu, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita semua. Katakan dengan sungguh, katakan dengan sungguh, dengan iman percaya.
pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Saya mohon Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk berdoa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini, kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang segar. Kami percaya ini semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami. Biar kami memiliki iman percaya kepada Engkau. Saat kami mengangkat tangan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami, Engkau akan bekerja, Engkau akan menolong kami, Engkau akan membukakan jalan bagi setiap permasalahan persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja, keajaiban-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami, sehingga kami saat ini boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami sepanjang ibadah ini boleh mempersembahkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan sukacita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan, Tuhan yang akan memberikan pengharapan bagi kami. Kami pulang, kami diberikan kelegaan, kami diberikan pengharapan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memuji Engkau. Dan biarlah sukacita Tuhan, kuasa Tuhan, urapan-Mu menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap kami semua yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu kuasa Roh Kudus yang selalu hadir dan memimpin di dalam setiap peribadatan kami. Mulai awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya mulai dari tempat ini, di depan ini sampai ke belakang, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan mengurapi kami, Tuhan akan memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Kok gak ada suarane? Ada sukacita? Amin. Amin. Semangat memuji Tuhan. Percaya bahwa berkat Tuhan saat ini ada di tengah-tengah kita semua, mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Maurapan di kapala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalihkan bukit Sion. Katakan di sini. Di sini telah dicurahkan
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari berjoget untuk Tuhan. Sound yang semua untuk bangkit berdiri. Oh betapa indahnya, haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan semua saat ini untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan dan kedalutan juga yang turun seperti embun yang sukacita, masih ada semangat. Amin, haleluya. Kita akan bersorak untuk Tuhan karena kita menerima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya.
jadi pemenang. Kadang ku bersuka, kadang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan serta kemenangan. Berikan bagiku hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu atas perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tak ubah rataku dari tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Kadang ku bersuka, kadang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan serta kemenangan. Berikan bagiku hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Serta kemenangan, kadang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan serta kemenangan. Berikan bagiku hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberikan kita semua kemenangan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tetap ada sukacita. Amin, karena dialah Raja, Raja yang berkuasa, Raja yang layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami. Dialah Raja, Allah yang senantiasa mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari dari itu kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Bersyukurlah hanya kepada Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena darah jauh yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku yang hidup. Yang percaya seluruh jemaat sujud menyembah. Agunglah kerajinan, murninya telah terjadi. Junjung kasih anugerah, kekal kemuliaan, mulia mazmur kekuatan. Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena darah jauh yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku yang hidupku. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah.
Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Biarlah setiap pujian kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Tetap semangat. Kita percaya ya bahwa mukjizat itu ada dan akan selalu Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anaknya yang mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya siapa yang bisa menjadi lawan kita? Kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, kalau ada Tuhan di hati kita, segala apapun itu tidak akan pernah bisa menghampiri kita. Karena Tuhanlah yang menjadi benteng perisai di dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, percaya segala hal Tuhan menyertai kita semua di dalam segala hal. Kami percaya Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman, tapi sebelum itu kita akan naikkan pujian. Haleluya Yesus. Kami percaya Yesus. Di dalam segala hal Engkau selalu ada bagi kami. Engkau menyertai langkah kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Di dalam segala janjinya tak berubah. Percaya di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menyaringku jatuh, namun Tuhan yang pegang tangannya sanggup
Yesus. Karena Tuhanlah yang selalu membela kita di dalam ini. Di dalam segala hal perkara apapun, Tuhan selalu ada untuk membela kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita memuji, selain kita menyembah dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan kita, supaya setiap pujian penyembahan kami, setiap pujian penyembahan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan sanggup membela saudara semua. Percaya saja, Tuhan hanya ingin kita percaya, percaya dan percaya akan kuasa-Nya. Percaya dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hatimu katakan, katakan dengan kesungguhan hati. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia. Saya mengundang Ibu Erna untuk maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Haleluya. Sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, walaupun banyak tangan-tangan menarik kami sampai jatuh ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami, menguatkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak sampai terjatuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau baik ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak
pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami. Kami hanya bisa memuji, kami bisa menyembah-Mu ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami untuk Engkau kuasai ya Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu bisa menjadi, oh Tuhan, bertumbuh subur di dalam hati kami, bahkan bisa berbuah lebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga hamba-Mu ya sebentar mau menaburkan benih firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi di dalam melayani Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terlihat ya, hari ini penuh dengan sukacita. Seluruh pelayan Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan di tempat ini boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dalam seminggu dan sepekan ini kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Dengan segala aktivitas kita, dengan segala kesibukan kita bisa meluangkan waktu satu hari, yaitu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa melayani di tempat ini bersama dengan keluarga, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapak Gembala sedang ada di GKI, di daerah Pare, di daerah Gedang Sewu untuk melayani Tuhan, dan juga terus bantu dan topang Bapak Gembala kita sedang melayani di sana. Dan puji Tuhan, saat ini saya akan membahas ini, saudara, menunggu Tuhan. Seberapa sering kita menunggu akan keajaiban Tuhan, menunggu akan mujizat Tuhan. Seringkali manusia ini sungguh ya, manusia ini punya keinginan akan terkabulnya doa-doa kita. Di sini ada beberapa jemaat yang sering dan setia berdoa kepada Tuhan, mengambil bagian waktu setiap hari untuk mereka duduk di kaki Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita juga seperti itu. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada permasalahan dalam kehidupan kita, larinya pasti kemana saudara? Ke Tuhan. Itulah manusia. Nah, seringkali kita juga menunggu akan keajaiban Tuhan. Kita sering berdoa, kita sering dalam hadirat Tuhan, dalam mengambil bagian waktu dalam kita berdoa. Tetapi tidak sering juga Tuhan, teman-teman, saudara-saudara, untuk kita menunggu akan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Kata-kata menunggu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ada dua artian makna. Artian yang pertama adalah menantikan, mengharapkan. Nah ini, menunggu ini aslinya maknanya nih seperti ini, menantikan dan mengharapkan. Seperti doa ya. Ketika kita berdoa, apa yang kita lakukan? Hanya menunggu dan berharap dan menantikan jawaban Tuhan. Benar saudara? Betul. Karena kita dalam berdoa, dalam kita bukan hanya berdoa sih, kita dalam beriman pun kita juga mengharapkan yang baik daripada Tuhan. Ini adalah makna yang sewajarnya, yang seharusnya. Ini adalah menantikan dan mengharapkan. Tetapi ternyata saya scroll lagi, saya ke bawah, ternyata ada makna lain yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, yaitu menagih, menuntut dan meminta kembali. Nah ini ternyata ada makna-makna lain dalam kata menunggu. Bener nggak saudara? Ketika kita menunggu saudara, semisal nggak usah jauh-jauh wis, ketika kita sudah janjian sama orang lain, menunggu lama-lama, akhirnya apa? Pertama kita ya berharap dan menantikan orang itu datang. Nah namun ketika waktunya lama nunggu, akhirnya apa? Sawi gak teko-teko. Akhirnya apa? Kita menuntut. Pas orangnya datang, kowe gak datang teko-teko, tak enteni 15 menit yang lalu, setengah jam yang lalu. Akhirnya apa? Menuntut. Bahkan sebelum orangnya datang pun ini sudah ngomel-ngomel, tak enteni suwi. Nah ini yang sering kali terjadi kan dalam kehidupan kita. Apalagi kita menunggu Tuhan yang bekerja.
Kita nggak tahu waktu Tuhan, benar? Hanya kita menunggu kairos Tuhan. Kairos itu waktu Tuhan, dan kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Apalagi kita yang nggak tahu pasti. Ini kan kita sudah janjian dengan orang yang sudah tahu pasti. Semisal kita janjian jam 4, pasti dia datang jam 4, ya molor-molor jam 4:30 lah. Tetapi kalau Tuhan, kita bisa menebak Tuhan? Nggak bisa. Apalagi yang tidak kita, apalagi semisal kalau zaman dahulu ketika di perjanjian lama kita bisa ngomong, apalagi ketika misal Abraham ataupun Musa, mereka bisa berbicara dengan Allah. Mereka bisa janjian langsung sama Allah. Benar kan? Di perjanjian lama mereka janjian, bahkan Musa bisa menatap wajah Allah. Nah kita di zaman sekarang, ayo, inilah yang menjadi permasalahan kita. Seringkali kita menagih, menuntut, dan meminta kembali, Tuhan, saya sudah berikan waktu saya loh ini. Saya sudah meninggalkan 1 hari ini, hari Minggu ini. Harusnya saya bisa holiday, harusnya saya bisa liburan sama keluarga saya. Apalagi anak-anak sekarang masa-masa liburan. Benar kan saudara? Saya meminta kembali saudara, meminta kembali apa yang Tuhan, yang sudah saya kasih, saya meminta kembali Tuhan. Karena waktu yang lama ini, inilah yang menjadi masalah ketika menunggu dalam waktu yang lama ataupun yang tidak seperti yang kita inginkan next. Nah, apa yang sih yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu saudara? Ini ada 3 poin. Yang sering kali kita tunggu adalah 1, jawaban doa. Yang kedua, yang kita menunggu adalah janji-janji Tuhan. Yang ketiga, kita menunggu jalan keluar. Nah ini yang krusial ini, saudara. Ini yang krusial yang sering kali kita tuntut sama Tuhan. Yang sering kali kita cepet-cepet harus dapat dari Tuhan. Next, menunggu jawaban doa. Kenapa kita selalu menunggu? Enggak salah tuh. Kita menunggu Tuhan itu enggak salah. Tapi yang tadi saya bahas, bukan hanya menunggu saja, tetapi dengan menuntut ini loh, saudara. Dengan enggak sabaran ini. Kenapa sih kita merasa Tuhan lambat dalam menjawab doa? Saudara kelihatan ya? Puji Tuhan. Kita seringkali merasa Tuhan ini lambat ya dalam menjawab doa-doa kita semua. Mari kita buka di dalam Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Kalau saudara bisa baca di LCD, mari kita baca sama-sama. Yang sudah menemukan, bila katakan amin. Belum semua. Oke, belum semua yuk. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin, sudah ya. Bisa melihat juga di depan. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Inilah saudara, firman Tuhan dalam Mazmur Daud. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Tidak ada doa yang tidak Tuhan dengar. Amin. Tuhan pasti dengar. Dan Ia memperhatikan doa, enggak cuma mendengar tapi memperhatikan. Ini kata memperhatikan ini sangat-sangat teliti Tuhan itu. Oleh sebab itu ketika kita berdoa, enggak apa-apa, kita berdoa sedetail-detail mungkin, serinci-rinci mungkin supaya Tuhan memperhatikan doa. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menolak doa. Amin. Seburuk apapun orang itu, ingat ya saudara, seburuk orang apapun itu, maksudnya seburuk apapun orang itu, dan sejahat apapun orang itu, kalau namanya doa, Tuhan tidak pernah menolak. Karena penolakan doa ini sangat tidak relevan dengan kasih Tuhan, benar gak saudara? Tidak sama dengan sifat asli Allah. Allah adalah Maha Pengasih, tidak mungkin Tuhan menolak doa, benar? Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Inilah perkataan Mazmur Daud yang Daud alami sendiri. Apakah kita sama seperti Daud?
sepertinya Tuhan gak mendengarlah doaku. Apakah kurang nyaring ketika aku berdoa? Apakah kurang tinggi aku naik di lantai 2, lantai 3 supaya Tuhan bisa mendengar? Enggak, saudara. Yang menjadi permasalahannya adalah ini di 1 Petrus 3 ayat 12. Saya akan bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Apalagi yang minta tolong, saudara. Yang Tuhan, yang biasa-biasa saja Tuhan dengarkan, apalagi yang minta tolong, yang urgent. Saudara pernah mengalami hal-hal yang ini urgent, yang sepertinya ini, aduh, harus minta tolong kepada siapa ini? Manusia mengecewakan, berharap kepada manusia nggak bisa. Akhirnya siapa? Tuhan. Kepada minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi, doa orang jahat masih bisa didengar sama Tuhan, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Doa pasti bisa didengar, tetapi kalau orang jahat bisa berbuat baik, kembali kepada yang benar, Tuhan pasti akan mendengar doa-doanya. Next. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosa-dosa kita yang menjadi penghambat. Segala apapun yang dalam kehidupan kita ini, benar ya saudara, manusia ini lemah, pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita tidak bisa berpaling sama namanya dosa, kita pasti selalu berhadapan sama dosa. Tetapi sekali lagi, yang harus orang-orang percaya miliki, yaitu di ayat Yakobus 1 ayat 6 ayat 7 sampai 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman. Nah ini, iman orang-orang percaya ini yang menyelamatkan. Benar saudara? Iman adalah satu kunci untuk kita bisa percaya sama Tuhan. Kita bisa berhubungan sama Tuhan. Tanpa adanya iman, tanpa ada kepercayaan sama Tuhan, semuanya akan sia-sia. Berdoa tidak akan sampai kepada Tuhan karena enggak ada iman. Bagaimana kita meminta kepada orang yang tidak kita percaya, coba saudara? Itu adalah hal-hal yang manusia miliki saat-saat ini. Mungkin tidak ada di jemaat ini, mungkin di luar sana ada. Tetapi inilah menjadi kenyataan yang menjadi fakta. Ketika semua jawaban-jawaban doa ini kok enggak lekas-lekas dijawab sama Tuhan. Itu tadi yang dari awal kita menuntut. Tapi kita harus cross check dalam diri kita. Apakah ada iman di dalam diri kita, saudara? Kalau kita punya iman, seberapa panjangnya waktu itu enggak akan terasa, saudara, sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Sepanjangnya bertahun-tahun kalau kita terus berdoa, kalau kita punya iman, kita punya percaya bahwa Tuhan akan menolong, saya yakin dan percaya, lamanya waktu itu hanya seperti beberapa hari saja, saudara. Itulah yang kita alami ketika kita beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, menunggu jawaban doa itu tidak salah, tetapi dengan menuntut dan meminta kembali seperti yang saya bahas tadi di awal, itu yang salah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, amin. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Lanjutnya, ini menunggu janji Tuhan. Tadi kita membahas tentang menunggu jawaban-jawaban doa. Sekarang kita menunggu janji-janji Tuhan. Saudara,
Di dalam Alkitab ada beratus-ratus janji yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Apakah Tuhan tidak menepatinya? Apakah Tuhan tidak bisa menepatinya? Tuhan pasti bisa menepatinya. Dan satu cerita, Abram dan Sarah. Mereka juga pernah mempertanyakan janji Tuhan, saudara. Padahal ini Abraham adalah bapak orang beriman kan? Dijuluki bapak orang beriman. Siapa yang bisa mengalahkan Abraham imannya? Ayo coba. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba dia mendengar suara Allah dan dia mau menuju ke Kanaan di tempat yang dia tidak tahu, saudara. Kalau di zaman sekarang enak, saya sering katakan kepada anak-anak pemuda, kita zaman sekarang enak, saudara. Kita bisa percaya karena ada Alkitab. Kita bisa percaya karena ada hamba-hamba Tuhan. Kita bisa percaya karena kita ada bukti secara fakta, ini ada Alkitab, ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Di zaman dahulu coba, Abraham nggak ada Alkitab, saudara. Di zaman Abraham nggak ada pendeta yang mengkhotbahi Abraham, nggak ada, saudara. Gimana dia bisa percaya coba? Itulah yang menjadi julukan kenapa Abraham ini menjadi bapak orang beriman. Imannya besar, saudara. Hanya dengan mendengar suara Allah, dia bisa berani berjalan menuju ke tanah Kanaan yang dia tidak pernah tahu. Apakah kita bisa seperti itu, saudara? Tapi kalau di zaman sekarang juga aneh juga ya, saudara. Tiba-tiba menang-menang kita lagi masak itu, masak gini di dapur, tiba-tiba ada suara dengar, pergilah kamu kemana ya? Ke NTT gitu. Wah, suara siapa lagi? Ayo coba, aneh kan? Lebih takut lagi gitu. Terus bukan Abraham lagi, saudara. Coba, kita lagi nyuci motor gitu, tiba-tiba ada suara masuk gitu. Kamu akan pergi ke Aceh gitu. Wah, suaranya siapa lagi? Kalau di sekarang nggak relevan ya. Tetapi kalau di zaman dulu langsung percaya ini suara Allah. Karena saya tahu pasti Abraham juga mengerti dan mengetahui ini suara Allah. Kalau sekarang kan nggak mungkin karena kita sudah ada Alkitab, apapun itu yang bisa kita baca. Itulah suara-suara Tuhan. Itulah firman Tuhan adalah perkataan-perkataan dari Tuhan. Sehingga secara tidak mungkin pasti ada jika Roh Kudus jika bekerja, dia akan membisikkan dalam hati kita. Inilah perbedaannya. Bahkan Abram dan Sarah pun pernah mengira Tuhan tidak akan menepati janjinya, saudara. Ketika itu di dalam Kejadian 18 ayat 10 sampai 15, saya enggak usah buka, tetapi saya akan ceritakan. Di sana diceritakan Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan Sarah. Dan Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Abraham, tahun depan istrimu Sarah akan hamil dan akan mengandung. Abraham pun, ini adalah janji-janji Tuhan dari tahun-tahun yang lalu, saudara. Janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Sarah pun ketika Sarah menyiapkan makanan untuk teofaninya Tuhan. Teofani itu adalah gambaran Tuhan ketika menampakkan diri, saudara. Nah, ketika Tuhan datang, ketika menampakkan diri, Sarah di belakang dapur pun sampai ketawa. Ya, di umurku yang tua ini mana bisa aku bisa hamil, mana bisa aku bisa mengandung. Sarah pun menertawakan perkataan Tuhan, coba saudara. Bahkan mereka tetap tidak percaya Tuhan akan menepati janjinya. Ini bahkan Sarah sempat menertawakan firman Tuhan. Bayangkan saudara, Sarah pun sempat menertawakan firman Tuhan. Dia sampai tertawa, sampai Tuhan pun menegur, kenapa engkau tertawa? Apakah yang ini kita lakukan juga saudara? Apakah kita pernah mengalami seperti ini? Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin. Aku sudah mengalami semuanya Tuhan, enggak mungkin ada mujizat, keajaiban.
rasanya seperti alah urip ngene-ngene ae wis. Gak mungkin Tuhan akan memberikan hal yang besar di depannya nanti, gak mungkin. Next. Ini saudara, Tuhan tak pernah mengingkari janjinya, amin. Kita harus percaya saudara. Kita yang sering mengingkari janjinya Tuhan. Benar gak saudara? Tuhan tak pernah mengingkari, Tuhan tak pernah sekalipun mengingkari janji Tuhan. Karena dia kalau di dalam bahasa Inggris promise keeper, dia adalah pemegang janji yang hebat. Dia tidak pernah melewatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Malah kita yang mengingkari perjanjian Tuhan. Contohnya Abraham dan Sarah. Ini saya dapatkan kata-kata ini ketika saya melihat ketika saya melihat tontonannya. Ternyata saya mendapatkan sebuah renungan dalam diri saya. Dan saya tulis ini seperti ini. Kita tidak perlu membakar Alkitab untuk menghina Tuhan, saudara. Kita tidak perlu menghujat nama Tuhan untuk mempermalukan Tuhan. Kita tidak perlu menghancurkan pelayanan untuk menghancurkan hati Tuhan. Kata-kata di bawah apa? Kita tidak percaya dengan janjinya saja, kita sudah menghina dan mempermalukan Tuhan. Kita nggak percaya Tuhan akan menepati janjinya, kita sudah menghina Tuhan, saudara. Karena kita merendahkan kekuatan Tuhan. Secara otomatis kita merendahkan kekuatan Tuhan. Dan itu pun secara otomatis kita menghina Tuhan, saudara. Bahkan ini yang saya temukan juga ketika saya di Indonesian Liars Cup itu, ILC. Dulu saya waktu kuliah kalau tidak salah, saya pernah nonton kan. Di sana ada Sujiwo Tejo. Ada Sujiwo Tejo di sana. Dia dikatakan memang filsufnya ini bagus, tapi dia katakan untuk kita nggak percaya besok bisa makan itu kita sudah menghina Tuhan, saudara. Burung-burung di udara yang tidak bekerja bisa makan, apalagi kita ciptaan yang mulia, amin. Kita nggak usah bingung untuk besok makan apa, besok pakai baju apa. Karena Tuhan pasti pelihara. Karena janji-janji Tuhan itu tidak pernah hilang dalam ingatan Tuhan. Amin. Itu yang harus, sekali lagi, gak salah kita untuk menagih janjinya Tuhan lewat doa-doa kita. Gak salah kita, Tuhan, tunjukkanlah janjimu, berikanlah janjimu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menuntut janji-janjinya Tuhan dan kita tidak percaya kalau rasanya nggak mungkin Tuhan menepati janji ya, makanya kita menunggu terlalu lama, suwi Tuhan aku ngenteni. Bahkan saya juga melihat saksi kita semua ya, ada di keluarga Mbak Dina dan Mas Mur, sudah berapa tahun mah menunggu? 16 tahun, saudara, bayangkan itu. Itu adalah saksi nyata yang kita bisa lihat. Sudah 16 tahun untuk menginginkan seorang anak. Kalau bukan karena iman dan percaya, saudara, nggak akan terjadi. Kalau karena bukan Tuhan yang membuat janji kepada keluarga ini, nggak akan terjadi, saudara. Bukan hanya keluarga Mas Mur dan Mbak Dina, setiap kita juga pun bisa menikmati janjinya. Jangan sampai kita menghina Tuhan dengan ketidakpercayaan kita ketika Tuhan bisa melaksanakan janji-janjinya. Karena kita percaya, harus percaya. Orang percaya, namanya kita kan orang percaya, kita harus percaya sama Tuhan. Amin. Jangan sampai kita tidak percaya kalau Tuhan bisa melakukan yang besar dalam kehidupan kita. Dalam hidup saya juga begitu. Apalah saya, tapi Tuhan juga sampai bawa ke saya sampai saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena janji-janji Tuhan. Lanjut. Menunggu jalan keluar. Kita sudah 3 poinnya. Tadi menunggu jawaban doa, kita sering kali menunggu jawaban doa dengan bersungut-sungut. Menunggu janji Tuhan, bukan hanya menunggu tetapi kita juga tidak percaya kalau Tuhan bisa menepati janji-janjinya. Itulah yang manusia
seringkali perbuat. Nah sekarang ini menunggu jalan keluar. Kita merasa Tuhan tidak memberikan jalan keluar, saudara. Rasanya Tuhan kok menutup pintu terus ya dalam kehidupan pekerjaan saya, kehidupan perekonomian saya, keluarga saya. Kok gini-gini terus Tuhan, gak ada jalan keluar dalam kehidupan saya, saudara. Yang pertama, Tuhan memberikan kuasa free will dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti ya saudara, free will itu adalah kehendak bebas. Ketika manusia diciptakan, Adam dan Hawa, di sana juga diberikan sama Tuhan namanya kehendak bebas. Di sana dikatakan kamu boleh memakan semua makanan ataupun buah-buah, tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden ini, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Kehendak bebas. Nah sebenarnya ini adalah anugerah saudara. Kehendak bebas ini anugerah, benar ya saudara? Coba kalau kita hidup dikekang sama Tuhan. Coba saudara, kita hidup di Taman Eden tok gitu. Gak boleh keluar kemana-mana, ngumpul oleh orang-orang di sana. Kita gak bebas saudara. Yang bahkan ini adalah anugerah untuk kita bisa melakukan apa yang kita mau. Ini semua anugerah saudara. Namun kehendak bebas inilah yang menjadi masalah ketika manusia tidak bisa mengontrol. Wis dikasih kehendak bebas, kebebasan ini ucul wis. Ini yang terjadi ketika dikasih kehendak bebas. Sebenarnya ini adalah hadiah dari Tuhan kepada manusia supaya kamu bisa melakukan semuanya. Ya kan hadiah ya saudara, anugerah. Tetapi kalau kita nggak bisa mengontrolnya, akhirnya apa? Ya sucul, kebebasan misalnya, kelosen malah. Saudara, ini ya, saya juga mikir ini, kalau dunia transportasi nggak ada rem, saudara, bayangkan itu. Mek gas, mek kopling tok coba. Kalau di mobil ya, kalau di motor gas tok. Coba gimana? Kene rime. Ngeblong. Nabrak nyungsep. Kalau sekarang ada kata pelan-pelan Pak sopir gitu. Atau ada lain tok ganjel tok. Saudara, bapak-bapak pasti tahu ini. Tok ganjel tok. Karena nggak ada rem. Coba dunia transportasi nggak ada rem, kecelakaan semua. Bahkan di mobil-mobil matic yang dihilangkan apa? Koplingnya. Tapi nggak dihilangkan remnya, benar nggak saudara? Karena rem itu penting. Next. Karena rem itu penting saudara. Kalau kita bebas terus ngegas terus, akhirnya tabrakan. Nah ini. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan jalan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu memberikan jalan. Kamu nanti ke sini ya, ke sini ya, ke sini ya, ke sini. Dalam Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Tuhan sudah mendesain kehidupan kita. Tuhan sudah, nanti kamu jadi seperti ini. Namun seringkali kita membuat jalan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ayo. Bahkan saya pun juga mengalami hal seperti ini, saudara. Sebenarnya firman Tuhan itu apa yang kita alami, saudara. Firman Tuhan, saya memberikan sharing firman Tuhan ini adalah apa yang saya alami. Sehingga tidak mungkin saya sharing firman Tuhan tetapi saya tidak menghidupinya. Dan seringkali gini, Tuhan sudah memberikan jalan dalam kehidupan kita, tetapi kita memilih untuk jalan sendiri. Semisal, contoh, saya juga sering ini membahas dengan anak-anak. Semisal ini, apalagi kita akan membahas jalan keluar ya, kita sering meminta jalan keluar. Saya pernah juga melihat ini juga. Ada bapak-bapak sakit, terus kena jantung, terus habis itu kolesterol lah, semuanya lah gitu. Dia bersaksi, saya percaya ini semua adalah campur tangan Tuhan.
Ini saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup, benar memang. Cuman tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika sakit kita bilang ini semua adalah proses dari Tuhan. Salah saudara, ini semua adalah proses dari dirimu sendiri. Kolesterol, jantungan, asam urat, semua kan karena apa yang kamu makan. Salah yang mangan sing aneh-aneh, akhirnya kolesterol, asam urat dan lain-lain. Proses Tuhan tuh nggak seperti itu saudara. Mungkin lewat itu bisa, tetapi Tuhan nggak pernah ngasih asam urat, Tuhan nggak pernah ngasih kolesterol. Itu kita sendiri yang bikin. Ini saya juga sering lucu ini saudara. Ini semua karena proses Tuhan. Ini semua Tuhan yang berikan dalam kehidupan saya. Kadang ada orang yang seperti itu. Ya memang sih baik, Tuhan bisa bekerja lewat penyakit, lewat apapun, tetapi jangan sampai ini dari Tuhan. Jangan sampai menyalahkan Tuhan karena perbuatanmu sendiri. Ini tadi, Tuhan sudah kasih jalan, tapi kita bikin jalan sendiri. Dalam kehidupan kita pun juga sering seperti itu saudara, benar bukan? Kita bikin jalan sendiri. Apalagi yang sering terjadi adalah menomor 3, 4, 5, 6 kan Tuhan. Yang pertama ini harus saya punya planning dulu, saya harus punya ini dulu tanpa berdoa, tanpa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan saya mau kesini, saya mau kesini, saya mau kesini. Ini masih kata Tuhan ya, maksudnya tanpa Tuhan aku bisa lah untuk melakukan segala pekerjaanku sendiri. Ini yang salah saudara. Bagaimana Tuhan bisa memberikan jalan keluar kalau kita bikin jalan sendiri saudara? Kita harus yang menjadi renungan kita. Saya tulis di sini juga, apakah masuk akal ketika kita membuat jalan sendiri dan jalan yang kita pilih ini salah? Lalu kita memaksa Tuhan untuk membukakan jalan keluar bagi kita. Memaksa lagi. Wis minta maksa. Tuhan berikan jalan keluar. Lah, awakmu dhewe sing milih jalannya kok gimana ini? Saya sudah siapkan ini jalan, kamu milih jalan yang seperti ini. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Tetapi mengingatkan lagi, ini adalah pilihanmu sendiri. Gitu saudara. Ya harus konsekuensi. Next. Nah, dari tadi kita membahas kita yang menunggu Tuhan ya. Sepertinya kita ini menunggu Tuhan. Menunggu jawaban doa, menunggu janji Tuhan, menunggu jalan keluar. Padahal kenyataannya adalah Tuhan yang menunggu kita. Sepertinya kita menunggu Tuhan. Ternyata Tuhan yang menunggu kita. Enten-entenan akhirnya. Saling menunggu gini. Apakah Tuhan, sekali lagi, apakah Tuhan tidak menolong? Menolong, Tuhan pasti menolong. Yang Tuhan harapkan adalah kita ini. Kita ini yang diharapkan Tuhan. Tuhan yang menunggu kita. Next. Nah, Tuhan menunggu kita untuk berubah. Saudara kelihatan ya? Tuhan menunggu kita berubah, saudara. Kita ingin Tuhan merubahkan keadaan kita, betul? Tuhan, keadaan keluargaku lagi porak-poranda. Asik. Keadaan ekonomiku lagi menurun, saudara. Aku ingin Tuhan mengubah keadaan saya dan keluarga saya. Yang terjadi adalah kita enggak mau berubah menjadi yang Tuhan mau. Apakah benar itu? Enggak benar saudara ya. Kalau ingin Tuhan merubahkan keadaan kita, kita juga harus berubah menjadi apa yang Tuhan mau. Memang perubahan itu butuh waktu dan proses. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Kita harus pasti bisa berubah, pasti. Untuk merubahkan keadaan kita memang butuh Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Dalam Lukas 18 ayat 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi manusia mustahil itu berubah. Supaya Tuhan ini menjawab doa-doaku, supaya Tuhan menepati janji-janjinya dalam kehidupanku, supaya Tuhan membukakan jalan keluar dalam kehidupanku. Kalau orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, amin. Tuhan pasti bukakan jalan keluar bagi setiap kita. Next. Tuhan menunggu kita siap. Tadi Tuhan menunggu kita untuk berubah.
Sekarang Tuhan menunggu kita untuk kita siap. Tuhan menunggu kita siap untuk menerima segala jawaban doa kita. Percuma kalau Tuhan memberikan ataupun menjawab doa kita tetapi kita tidak siap, percuma. Semisal kita berdoa, yang sering kali kita dengar, kita berdoa, Tuhan aku pengen Tuhan kasih mobil 4. Langsung Tuhan tiba-tiba Tuhan wujudkan 4 mobil, das. Tetapi kita nggak punya lahan parkir. Nah, parkirnya ndek dalan. Keserempet orang, seret, waduh. Ketok magic mana, ngecat nih mana. Nah itu saudara, kita nggak siap untuk menerima 4 mobil tadi. Harusnya bisa dimasukkan ke rumah ataupun di lahan parkir sehingga aman. Tetapi kita nggak siap untuk membuat parkiran. Kita bikin parkiran di jalan, wis resikonya gede. Ayo saudara, kita meminta-minta jawaban doa ataupun kita berharap kepada Tuhan tetapi kita nggak siap. Ya Tuhan belum kasih, karena memang kamu belum bisa untuk menerima segala jawaban-jawaban doa-doamu. Terkadang kita juga lupa untuk memperbesar kapasitas kita untuk menerima pemberian Tuhan. Lalu ini saudara, tentang kapasitas ini seperti ini. Misal aqua gelas itu ya, aqua gelas kan segini, terus diisi dengan aqua gelas yang galon. Apakah bisa? Pasti akan luber-luber, pasti akan amber. Tetapi kalau galon ini dituangkan kepada bak besar, pasti cukup, bahkan kurang-kurang. Betul nggak saudara? Nah ini, kalau kapasitas kita diperbesar, doa kita diperbesar, penyembahan kita diperbesar, ibadah kita diperbesar, bahkan ini urapan Tuhan ini kurang-kurang, Tuhan saya mau lagi. Benar nggak saudara? Ini yang harus kita renungkan. Kalau kapasitas kita diperbesar, sehingga kita bisa menampung apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bukan hanya mampu, malah kurang-kurang. Sepertinya Tuhan mau malah gojoki mana? Itulah saudara, itu berkat Tuhan ya saudara. Kalau kita membahas tentang berkat, perbesar kapasitas kita. Amin. Perbesar segala apa yang kerohanian kita yang belum kita lakukan, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Yakin dan percaya saudara. Bahkan tak perlu usaha yang besar pun Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Saya juga ingat ini tentang usaha yang besar. Kalau zaman dulu itu ada Paulus dan Silas ketika di penjara Filipi saudara. Paulus dan Silas ya ada di penjara Filipi, dia dipasung kakinya, dirantai, dan pada malam hari, tengah malam, Paulus dan Silas ini berdoa dan memuji Tuhan. Cuma berdoa saja dan memuji Tuhan, gak KKR-an yang jero, gak anak KKR besar di penjara, enggak, cuma doa saja dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi saudara. Semua engsel-engsel penjara copot, bahkan pasungan ini pun terlepas dari doa dan pujian penyembahan. Kalau di zaman sekarang bukan bumi yang gemetar, bukan bumi yang bergoyang, orangnya yang bergoyang. Ayo, sering, ini jujur ya, ini bukan saya menyalahkan ataupun apa ya. Kadang ada yang keliru tentang penyembahan. Kita memang bebas berekspresi kepada Tuhan. Tetapi ada satu yang harus kita pegang, Roh Kudus itu adalah roh yang teratur, saudara. Roh Kudus adalah roh yang teratur. Memang Roh Kudus itu fleksibel, tetapi Roh Kudus itu punya alurnya sendiri. Kita harus pahami ini. Bukan kalau kita berdoa enggak tempat ini yang goyang, kita yang goyang. Bahkan ada yang pernah saya lihat ini, saya enggak menjelekkan, enggak, cuma tapi ada yang berdoa yang berdoa itu saya, sementara berdoa itu tak pikir ya memanglah dia
dengan kata-katanya sepertinya ingin mengusir roh jahat. Tetapi kok sama kayak yang di luar, sama kayak dukun. Sorry, kita ini anak-anak Tuhan loh. Kita anak-anak Tuhan loh. Masa kita harus ini, ketika saya pelayanan di kandangan ya, pelayanan di kandangan, kita menuju ke rumah jemaat yang ada di Pare. Ini pertamanya ini rencananya cuma doa biasa, doa kaum pria, doa biasa pujian penyembahan. Tetapi pas hari itu ponakannya yang punya rumah ini kemasukan. Ceritanya itu kemasukan. Nah, si bapak ini yang berdoa yang gini-gini tadi, jaranan aku sampai ngomong ngono Pak Koco. Saya mau bilang begitu. Nah, ini berdoanya mengusir roh jahat ini enggak seperti kita. Kita ini berdoa, kalau biasanya pengusiran roh jahat itu malah kita jangan merem saudara, harus melek, merem dipewancal lah dewe. Kita harus seperti kita ini berdoa, pujian penyembahan berdoa, kita jamah. Nah bapak satu ini, dia tarik dari kakinya, gini, saudara. Dia kayak dukun kan, ya apa bedanya dengan dunia? Kita ini enggak seperti ini saudara. Kita beda sama orang di luar. Kita punya Allah yang besar kok. Enggak harus perlu dengan tenaga dalam sampai mencret-mencret, enggak. Seperti itu saudara. Ini enggak perlu usaha yang besar untuk kita. Tuhan menjawab dan menolong kita, enggak perlu usaha yang besar, enggak. Kalau kita memang memperbesar kapasitas itu, Tuhan pasti akan tolong. Bahkan kita punya keinginan saja pun, Tuhan sudah tahu. Amin. Itu yang harusnya kita miliki orang-orang percaya. Next, Tuhan menunggu kita dewasa. Nah ini yang harus dimiliki gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan adalah umat-umat Tuhan. Dewasa bukan berarti tentang umur ya. Dewasa bukan berarti tentang umur, tetapi cara kita meresponi masalah dan menyelesaikan masalah. Ini orang-orang dewasa punyai. Anak-anak kecil nggak tahu ini. Anak-anak kecil Talia nggak tahu ini tentang dewasa, tentang menyelesaikan masalah belum tahu. Yang menyelesaikan masalah Mas Yusak sama Mbak Siti, bener nggak? Yang menyelesaikan masalah ketika anak ini rewel, tetap orang tuanya, karena masih balita, belum dewasa. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. Saya nggak usah baca, tapi ini mungkin saudara pernah mendengarnya. Daud di Ziklag. Di sini diceritakan bahwa Daud beserta dengan warga Israel pulang berperang. Tetapi ketika pulang berperang, Israelnya sudah dijarah. Dan semuanya, harta benda dan semua istri-istrinya yang ditinggal sama prajurit-prajuritnya Daud dibawa, ditawan. Oh saya langsung buka aja deh supaya enak. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. 1 Samuel 30. Kita akan baca sama-sama, saya akan bacakan aja supaya enak. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. Di sini Daud ini sangat-sangat dewasa kerohaniannya ya. Bahkan di saat terdesak pun Daud masih bisa memberikan respon yang baik. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. Bisa? Satu Samuel 30 ayat 3 sampai 8. Oke. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ingat ya. Jadi semuanya sudah habis. Terbakar habis Israel. Dan perempuan anak-anaknya semua ditawan. Next. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis, saudara. Bayangkan. Daud dan warganya menangis sampai nggak bisa lagi nangis, saudara. Betapa depresi dan stresnya ini. Kita nangis besok masih hahi lagi. Ini sudah memang nggak bisa untuk nangis lagi, bayangkan.
Next. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Next. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, di saat terhempit, terdesak, bahkan orang-orang bawahannya pun ingin melempari Daud dengan batu. Betapa stresnya Daud coba. Seluruh rakyat itu pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang ditawan itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah respon yang benar. Amin. Ketika kita terdesak, ketika kita nggak ada jalan keluar, jawaban Tuhan belum sampai, janji Tuhan belum datang-datang, respon kita apa? Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita perlukan orang-orang yang percaya. Ketika semua jalan keluar sudah tertutup, ketika semua permasalahan ini menghadang kita, sepertinya Tuhan enggak menjawab doa. Satu yang harus kita punyai, orang-orang yang dewasa rohaninya, amin. Kita semua sudah dewasa kan, amin. Menguatkan kepercayaan kepada Allah, diperkuat lagi kepercayaan kita. Sehingga apa yang terjadi? Next, ayat 7. Nah ini, bukan hanya menguatkan kepercayaannya, tetapi lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Next. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya ini, respon selanjutnya ini adalah yang harus dilakukan orang percaya. Bukan hanya menguatkan kepercayaan, tetapi memberikan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, harus apa saya ini Tuhan? Harus ngapain saya Tuhan? Singkat cerita, Daud ini menyusul tawanan-tawanan itu dan mengembalikan semuanya kepada Israel. Daud menang lagi. Dari yang terhimpit dan terdesak tadi sampai ke kemenangan ini ada respon yang baik. Harus ada respon yang baik. Orang dewasa itu harus memberi respon yang baik. Ada masalah, larinya ke mana? Ke Tuhan. Harus ke Tuhan. Puji nama Tuhan. Next, slide-nya tadi. Nah ini, kita sudah di ujung sharing firman ini. Kalau kita lihat kembali, lebih lama mana kita menunggu Tuhan atau Tuhan yang menunggu kita? Ayo. Tuhan sing ngenteni ak dhewe. Dintenteni gak teko-teko. Ayo. Dari tadi kita bahas tentang bagaimana ini Tuhan kok lama jawaban doaku. Tuhan aku menunggu lama ini Tuhan. Tuhan aku menunggu ini jawaban gak sampai-sampai ini. Janji-janjimu mana Tuhan? Ternyata kita yang tidak merubah diri. Ternyata kita yang ditunggu-tunggu Tuhan ini gak datang-datang. Ini gimana ini? Mek doa-doa tetapi gak rajin nang gereja. Ini gimana ini doa-doa tetapi gak taat sama Tuhan. Ini adalah cerminan diri kita, saudara. Ternyata ya, ini setuju ya, Tuhan lebih lama Tuhan yang menunggu kita ya, setuju ya, kita ubah, menjadi kita harus datang kepada Tuhan, amin, supaya kita bisa diberkati Tuhan. Jika kita melihat kembali dalam kehidupan kita semua, saya yakin dan percaya, janji, jawaban doa, dan semua jalan keluar akan kita miliki, amin. Kalau kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Lagu tadi semuanya untuk penyerahan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kalau kita nggak berserah dan kita nggak imani kepercayaan kita kepada Tuhan, ini akan menjadi penghambat kita semua. Puji nama Tuhan. Biarlah kita diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita percaya bahwa semuanya ini ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita.
dan menjawab doa-doa kita. Kalau kita yakin dan percaya, kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan ini Tuhan. Dalam setiap rencana-Mu, dalam setiap janji-janji-Mu, kami yakin dan percaya Engkau sungguh indah dan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati, menghiasi hati dan jiwa. Amin. Inilah kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kau menghiasi hati dan jiwaku. Inilah kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir jalanku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa perlu. Kasih Yesus indah dalam hatiku. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kau menghiasi hidup kami Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan mujizat-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Yesus. Pegang tanganku sepanjang. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir jalanku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu, kasih Yesus. Kau berkati hidup kami, Kau hiasi kehidupan kami. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita berserah pada Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam. Kau seperti air yang mengalir Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa. Sekali lagi, di dalam kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya.
hiasi kami dengan kuasa-Mu, Kau hiasi kami dengan janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yakini Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan kami. Kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau memperbesar kapasitas kami bagi Engkau ya Tuhan. Padamu, haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus atas umat-umat-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya, mampukan iman kami Tuhan. Biarlah iman kami terus menguatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan terus mempercayai Engkau. Iman kami terus kami perkuat Tuhan, untuk kami bisa percaya Tuhan, di saat lembah kekelaman ada di depan kami, di saat pintu dan jalan keluar tertutup di hadapan kami, di saat kami merasa kami lelah, di saat kami merasa hidup ini seperti ini saja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhanlah yang menguatkan kami, iman kami terus menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan Tuhan Yesus. Tuhan, jamah kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh terpancar indah di hadapan Kamu Tuhan. Hidup kami boleh menjadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu. Kami datang bukan karena kami hanya ingin minta-minta saja Tuhan. Bila kami Tuhan hanya ingin memberikan waktu kami memberikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berhenti sampai di sini. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu Tuhan setiap hari, setiap waktu terus mengingatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kami yakini Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami, mujizat-Mu memberkati kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Selesaikan Tuhan Yesus firman kami pada saat pagi hari ini. Biar firman ini terus bertumbuh, terus berbuah, dan membuahkan kebaikan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Firman yang begitu luar biasa. Terberkati dengan firman pagi hari ini. Amin. Biarlah Tuhan ubah kita semua. Jangan biarkan Tuhan menunggu kita lebih lama lagi ya. Mari selagi kita ada kesempatan, kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak nunggu lama-lama dan kita juga bisa segera menunggu setiap seruan doa kita. Kita sama-sama, biar supaya kita sama-sama tidak saling menunggu ya. Maka dari itu biarlah waktu yang mengubah kita dan kita semakin mengasihi Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Seberapa yang bisa kita berikan biarlah senantiasa berkenan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap diubah Tuhan untuk
kami bisa menjadi lebih baik di dalam Tuhan, untuk tidak membuat Tuhan menunggu kami lebih lama lagi ya Bapa. Dan biarlah kesempatan yang masih Tuhan beri dan percayakan bagi kami senantiasa pergunakan sebaik mungkin untuk kami datang di hadirat-Mu, untuk kami memuji, memuliakan, dan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan, seberapa yang bisa kami berikan Tuhan, itu tulus dari hati kami, dan biarlah bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, 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 bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat pendeta pembantu, belum PDM, ya buat Pesah yang sudah melayani, memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua untuk kita senantiasa terus mengiring Tuhan, tetap setia. Tadi saya melayani di JKI Gedang Sewu, dulu masih kontrak ya, dekat dengan GBD Induluran ya, jalan lurus ke Bong itu. Sekarang sudah ada gereja sendiri, masih ya seperti ini ya, cuma di sini sudah selesai, di sana masih belum selesai. Terus pekerjaan Tuhan maju di wilayah Empatpare. Untuk pengumuman doa hari Senin sampai Sabtu jam 4 pagi di tempat ini. Hari Selasa, Rabu ada doa juga di tempat ini. Hari Jumat doa pelayan altar tetap di tempat ini jam 6 ya, sore, semua jam 6 sore. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu seperti biasa ya, di atas ya, setelah pujian langsung anak-anak ke atas. Kemudian untuk hari Selasa, bagi yang ikut retreat berangkat kumpul di mana? Di gereja ya? Ya, jam berapa kumpulnya? 7. Jam 9. Jam 9 berangkat, nanti bukan kebagian, nanti lapar di sana. Dikasih makan enggak siangnya? Oh, dikasih makan. Jadi jam 9 kita siap berangkat. Anak-anak remaja sayang ya, Emily enggak katut karena daftarnya terlambat, sudah penuh, sudah ditutup
Puji Tuhan anak-anak di sini mewakili Ebenezer 8 remaja nanti akan pergi ke Posarang. Terima kasih anak-anak yang ikut Kid Camp, semua senang mau ikut lagi katanya. Ya, saking senangnya di sana ya, puji Tuhan. Terus doakan terima kasih ya untuk berkat AC ya, supaya nanti berkat-berkat terus menyusul walaupun belum dipasang karena enggak kuat setrumnya, nanti dipasang kalau pas doa-doa dicoba sih ngejelek-ngejelek. Ya. Terima kasih buat semuanya untuk yang pelayan altar, Tuhan memberkati, jemaat yang sudah hadir diberkati Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bah. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur, berterima kasih kalau kami sudah berbuat bakti, kami beribadah kepada Tuhan yang layak menerima ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhirnya ibadah kami, pujian penyembahan firman-Mu, dan itu semua mendatangkan berkat buat kami semua. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang balas memberkati dari tempat yang maha tinggi. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, baik di rumah, di luar, di perjalanan, di mana umat-Mu bekerja, mata pencarian apapun, kiranya diberkati Tuhan. Yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Bu Bin dilawat, disehatkan oleh Tuhan. Persiapan untuk persalinan Mbak Wahyu supaya ditolong, boleh lahir oleh pertolongan Tuhan, diberikan keselamatan, diberikan kecukupan. Menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu di tempat ini berjalan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan jalani hidup sepanjang minggu ini, kiranya semuanya disertai, diberkati Tuhan. Kita minta berkat, kita pulang, kita terima berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semua. Sekali lagi, anakmu yang akan retreat, Tuhan sertai. Anakmu yang di luar kota, di luar pulau, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.